Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Purwakarta yang tadi menghadiri acara kita. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Dr. Kuntoro, serta Ibu Dr. Esa Jamil. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah TK, Kepala Ketua IGTKI, Himpa Udi, Igra, dan Bunda PAUD. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini dalam rangka memperingati Hari Guru kita berada di sini di acara seminar Amazing Parenting. Sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta para tabi'in ila yaumil. Izinkan saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga, ucapkan terima kasih yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan pada hari ini, di kesempatan ini kepada Bapak Hadis dan juga kepada guru-guru semua untuk bisa memberikan informasi dan juga sharing ya terkait parenting ini. Kemudian ini juga sebuah seperti mimpi ya yang jadi kenyataan, dimana dulu saya duduk ya, lalu kemudian pernah membayangkan ya untuk kemudian akhirnya bisa duduk di sini dan kemudian jadi salah satu yang memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Amazing Parenting, guru tahu, orang tua bisa, anak bahagia. Ini adalah tema yang menurut saya luar biasa di acara juga yang luar biasa. Acara hari ini menurut saya luar biasa karena dari awal sampai detik ini kita dibuat terus bahagia, kita dibuat terus terpesona dengan sajian-sajiannya yang menggugah rasa, yang menggugah semangat kita. Karena ketika hati kita bahagia, karena ketika hati kita nyaman, kita akan mudah menerima informasi. Satu hal, saya juga merasa bahagia dan merasa menjadi bagian yang mampu memberikan manfaat. Apa? Karena kesuksesan suatu bangsa itu diwujudkan, dimulai dari identitas yang terkecil. Dan identitas yang terkecil itu adalah keluarga. Dan keluarga itu siapa? Keluarga itu adalah kita. Kita sebagai orang tua, yang di dalam yang ada anak, ada ayah, ada bunda, mungkin juga ada nenek. Ketika keluarga itu baik, keluarga itu sukses, keluarga itu harmonis,
maka akan menciptakan sebuah masyarakat yang baik, dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang baik akan menciptakan negara yang kuat. Begitupun sebaliknya, ketika anak-anak kita rusak secara attitude, secara sikap, secara karakter, ayah ibu berpisah, dan hampir seluruh keluarga di masyarakat itu pecah dan rusak, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang terpecah, masyarakat yang rusak. Tentunya negara tidak akan tercapai negara yang kuat. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai orang tua menjadi kesempatan yang Allah berikan luar biasa, karena di saat kita menikah, lalu kita hamil, kita melihat positif, maka dua pasangan suami istri merasa bahagia. Ketika kita kilas balik ke belakang, kemudian kita mulai hamil, kita mulai semakin besar, dan mulai kita merasa bahwa kita menjadi seorang ibu. Tentu sesuatu yang membahagiakan, khawatir karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu kita juga berharap anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berkualitas, anak yang sukses di dunia dan di akhir. Ya, boleh yang tadi slide-nya. Maka salah satu sumber daya manusia yang memang harus dilindungi dan dijaga, yaitu adalah anak. Izin berdiri. Jadi anak kita hari ini yang kita lahirkan, lalu kemudian yang usianya mulai dari bayi, kemudian anak-anak, sampai akhirnya dia membesar, itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Dan kita sebagai orang tua, ketika memiliki anak, apakah punya ilmu menjadi orang tua? Seperti halnya ibu-ibu semua untuk menjadi guru-guru profesional, ibu mengikuti jenjang S1, kemudian keprofesionalan guru atau akunting atau pengacara, agar apa? Agar di bidangnya menjadi bidang yang profesional. Kita sebagai orang tua yang akan menciptakan anak yang berkualitas sebagai pemimpin bangsa, apakah ada sekolahnya? Tidak ada sekolahnya. Boleh lanjut? Karena tidak ada sekolahnya, maka kita perlu selalu upgrade ilmu, selalu belajar. Karena yang namanya belajar adalah sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita. Tidak hanya di batas bangku formal, tapi sepanjang kehidupan adalah ilmu. Bahkan ketika ulama mengatakan setiap hari kita belajar sampai kita meninggal,
belum cukup kita memahami ilmunya yang ada di bumi Allah, saking banyaknya ilmu. Maka ketika kita menganggap bahwa kita sudah merasa, sudah berilmu, ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Termasuk saya, ketika menjadi orang tua, saya ikut bertumbuh, ikut belajar menjadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua yang seperti apa. Karena kita ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita. Dan setiap harinya saya dan teman-teman semua menjadi pribadi yang dinamis, pribadi yang terus berubah. Mungkin ada yang mengenal saya di masa SD, tentu berbeda dengan hari ini, atau bahkan dengan pasangan kita, terus-menerus berubah cara pandangnya, cara pikirnya, dan tidak pernah sama. Hari ini, hari kita, bahkan kemarin, kita menjadi sosok yang terus berubah, terus bertumbuh, menjadi pribadi yang terus belajar. Selanjutnya, maka setelah itu, ketika kita memahami bahwa sebagai orang tua lifelong learning, jadi harus selalu sepanjang perjalanan belajar, ini wahana yang sangat luar biasa untuk terus kita menimba dan meningkatkan keilmuan kita. Dan saya juga merasa bahagia, merasa bangga ketika seperti ibu-ibu menjadi seorang guru, dan saya juga seorang guru dan juga seorang dosen yang juga terus ikut belajar, ikut bertumbuh. Di sini ada lulusan PAUD STI Mutakhir. Boleh angkat tangannya? Masya Allah. Ketika kita belajar ya di bangku perkuliahan memaknai siapa anak dalam psikologi perkembangan anak, di situ kita mengetahui karakteristik bagaimana tahap-tahap perkembangannya, apa yang harus kita lakukan kepada anak tersebut, sehingga kita menjadi guru atau orang tua yang melihat perkembangan anak menjadi lebih bijak. Lanjut, dan luar biasa ya guru-guru utama dari guru PAUD ini, karena dia memegang awal perkembangan anak yang luar biasa. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi guru PAUD, tapi backgroundnya bukan dari S1 PAUD, bisa jadi beda pemahamannya dengan guru-guru yang backgroundnya dari S1 PAUD. Karena beda cara bagaimana kita strategi pembelajarannya, kemudian memahami secara holistik akan berbeda. Maka luar biasa ya ketika salah satu kampus kita di Purwakarta ada jurusan PAUD yang bisa menjadikan guru-guru PAUD yang profesional. Apa teman-teman semua? Boleh lanjut? Ya. Menjadi orang tua yang terus bertumbuh. Jadi menikah itu adalah segala penderitaan yang kita alami dalam pernikahan dan membesarkan anak, memberi kesempatan kita untuk bertumbuh. Ya. Dan bertumbuh yang paling hakiki itu adalah bertumbuh secara spiritual. Karena apa? Ketika kita bertumbuh spiritual, maka kita akan mengeluarkan versi yang terbaik dari diri kita. Dan ketika kita memiliki versi yang terbaik kita,
kita akan memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak kita, dan anak menjadi tumbuh optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, boleh lanjut. Pasti teman-teman sudah paham siapa anak usia dini. Banyak pengertiannya. Tapi yang pasti bahwa anak usia dini adalah anak yang berada di usia 0 sampai 6 tahun. Tapi ada juga yang mendefinisikan sampai 8 tahun. Tapi kita seringnya adalah 0 sampai 6 tahun, di mana di masa ini terjadi perkembangan yang luar biasa dari segala aspeknya. Ya, mulai dari fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, komunikasi, dan semuanya. Lanjut. Dan secara kajian ilmiah, kenapa PAUD, anak usia dini di usia 0 sampai 6 tahun, dikatakan masa golden age? Ada yang masih ingat kenapa? Karena di masa ini adalah masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat dahsyat. Tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan jaringan otak, ya, oleh Bapak Kadis, miliaran sel saraf otak di dalam otak anak itu sedang bertumbuh luar biasa sejak lahir. Bahkan 80%-nya itu di usia 0 sampai 3, ya, 85% sampai 6 tahun, dan kemudian 20%-nya sampai usia 10 tahun. Hampir setengah perkembangannya ada di masa golden age, ada di masa anak-anak. Pertumbuhan seperti apa yang kemudian, dan perkembangan apa yang kita berikan kepada anak kita? Pertumbuhan itu terkait dengan kuantitas, terlihat secara nyata. Perubahannya besar, dari kecil, pendek, dari tinggi. Kalau kualitas itu lebih pada perkembangan seperti perkembangan kognitif, sosial, emosional, perkembangan moral, dan perkembangan lainnya. Dan semua keduanya itu bisa berkembang baik ketika pertumbuhan distimulasi dengan nutrisi, gizi, dan kesehatan. Ketika perkembangan distimulasi dengan perkembangan. Boleh lanjut? Perkembangan dimulai dari kapan? Ketika kita ingin menciptakan anak yang berkualitas, sebenarnya dimulai dari sejak kapan? Di dalam kandungan. Tapi ternyata ketika kita ingin menciptakan generasi yang unggul, dimulai justru sebelum kita memilih pasangan kita. 8 bulan sebelum kehamilan itu menentukan kualitas anak kita di masa depan. Mohon izin Bu Nadia, 3 menit lagi. Bentar lagi. 8 bulan. Artinya apa? Ya. Secara gizi, secara perkembangan semuanya harus dimulai dari sebelum. Kemudian stimulasi dimulai dengan bagaimana orang tua, ayah dan ibu mengasuh anaknya. Boleh lanjut, Oke, next saja. Pola asuh yang seperti apa memberikan perkembangan kepada anak? Kita sudah memberikan pola asuh itu, teman-teman. Pengertiannya adalah bagaimana kita mendidik, mengasuh
anak kita, ya, agar dia berkembang. Selanjutnya, oke, lanjut lagi. Selanjutnya, ya, parenting seperti kita, apa yang kita lakukan? Lanjut. Apakah justru kita memberikan toxic parenting? Apa toxic parenting? Toxic itu racun. Parenting orang tua. Artinya bahwa orang tua toksik itu adalah orang tua yang tidak memberikan rasa aman secara fisik, psikologisnya, bahkan menyakiti anaknya. Akhirnya anak memiliki luka di dalam hatinya, bahkan menyebabkan trauma. Seperti apa ciri-cirinya? Lanjut. A. Pertama, tidak ada kepedulian dari orang tua kepada anaknya. Tidak mempedulikan anaknya seperti apa. Kemudian kedua, sering membandingkan anak dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan temannya. Anak itu sudah pinter matematikanya, sudah pinter membacanya. Anak kita belum. Sering dibandingkan. Kemudian orang tua justru memberikan trauma kepada anaknya. Atau justru memiliki harapan berlebih pada pencapaian anak. Ciri yang lain, orang tua egois. Ketika orang tua menganggap A harus dilakukan oleh anak A. Atau justru mengontrol, mengatur dari anak-anak kita. Ya, orang tua toksik juga menginformasikan anak saya kurang ini, nggak tahu anak saya nggak bisa ini. Dia mengutarakan, mengumbar keburukan anak pada orang lain. Atau kita selalu menyalahkan anak. Sudah mama bilang, kata papa apa? Kamu yang salah. Atau tidak menghargai usaha anak. Ketika anak misalnya sudah mendapatkan nilai 6, 7, 8, diserahkan kepada orang tuanya. Ya, sudah 8, kamu kenapa nggak 10? Tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Mengungkit kesalahan anak. Kemarin juga bohong, kemarin juga kayak gini, enggak, selalu diungkit. Itu adalah toksik. Kemudian orang tua yang melakukan kekerasan, suka nyubit, kekerasan fisik, suka bicara labeling, ya, mengatakan anak bodoh, anak malas, itu adalah toksik. Bahkan kekerasan itu bisa juga seksual, ya, itu adalah toksik. Lanjut. Jadi ciri orang tua toksik adalah anak diberikan hukuman fisik dengan tidak wajar. Mungkin ada yang langsung memukul, ya, tanpa henti, kemudian menekan kondisi psikis dan emosional anak, atau menyuap anak ketika sudah melakukan sesuatu. Tolong beliin, ya, nanti sama mama dikasih uang. Ayo kerjain, nanti dikasih uang. Itu suap anak. Adalah ciri-ciri orang tua toksik. Selanjutnya, apa dampaknya? Pertama, anak menjadi merasa tidak pantas dicintai. Yang kedua, harga dirinya, self-esteem jadi rendah. Yang ketiga, dia perfeksionis. Kenapa? Karena supaya orang tuanya cinta, sayang sama dia, dia harus melakukan sesuatu sedemikian rupa agar diapresiasi. Sehingga selalu ingin melakukan sebuah kegiatan dengan sempurna, perfeksionis. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri, ya, tidak mudah percaya. Relasi dengan orang lain menjadi juga tidak sehat. Dan ketika nanti dia jadi orang tua, dia akan menjadi orang tua yang toksik kepada anaknya. Selanjutnya,
Ya, ini dampaknya tadi tumbuh kembang, ya kekerasan psikologis. Ya, lanjut. Satu hal lagi, ternyata dampak orang tua yang toksik tadi itu merusak otak. Satu teriakan itu menghancurkan satu sel saraf neuron yang ada di otak. Ketika tiap hari disentak, dimarahin, berapa banyak sel saraf dia yang sudah rusak. Terus menerus seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang dokter di Amerika. Dia peneliti dan juga dosen. Lalu kemudian anaknya menjadi bahan percobaan. Otaknya saat bayi dipasang alat. Pada saat menyusui, otak anak itu seperti bahagia dengan lope-lope ya. Tenang gitu. Lalu tanpa sengaja tangan bayinya itu menyentuh kabel. Dengan kaget, orang tua, dokter tadi bilang, "No!" Langsung saat itu juga, satu sel sarafnya meledak di hadapan orang. Dan dia merasa bersalah karena orang tuanya yang sudah merusak otaknya sendiri. Otak anak kita yang kita rusak dengan arah kita, dengan marah-marah kita, dengan kata-kata kasar kita. Itu adalah dampak toksik. Selanjutnya, kalau tidak jadi toxic parenting, apa mungkin ya kita jadi hyperparenting? Apa hyperparenting? Hyperparent itu kalau bahasa gaul lebay. Jadi kecenderungan agar anak menjadi sempurna seperti yang kita inginkan. Lanjut, hyperparenting itu penerapan pola asuh yang tanpa disadari dilakukan di luar kontrol kita, ya, untuk agar anak mencapai yang terbaik menurut kita. Anak-anak gak boleh ada celah kesalahan. Jadi anak-anak kita tuntut demi tuntutan untuk terus melakukan yang terbaik. Bahkan anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk bermain karena waktunya dihabiskan untuk les atau kegiatan tambahan-tambahan lainnya yang memang diwajibkan oleh orang. Itu adalah hyperparenting. Lanjut, ciri-cirinya. Pertama, cemas berlebihan. Aduh, anak saya belum bisa baca ya Bu ya. Gimana ya, Ibu ada les nggak Bu? Anak saya pengen dilesin aja. Karena apa? Cemas, ya. Ketika sesuatu sedang dialami oleh anaknya. Atau pengawas yang berlebihan. Ada orang tua yang saya dikit-dikit lihat anaknya ke kelas. Atau bahkan menangis disamperin anaknya. Ya. Lalu selalu ingin memastikan anaknya tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh orang. Jadi dari jauh dia diawasi. Anaknya misalnya ikutan kegiatan outbound, ya, sebenarnya agak takut, tapi diizinin. Akhirnya diikutil dari belakang, diturutin ya, dilihat dari pantau dari jauh. Kemudian selalu menarget yang dilakukan anak. Anak nanti usia segini harus sudah bisa baca ini, harus sudah bisa ini, ya. Lalu memaksakan kehendak. Dan cirinya, orang tua yang hyperparenting juga mudah sekali frustasi dan menganggap dirinya gagal ketika mendidiknya tidak sesuai dengan perkembangannya. Dan sering melakukan meminta anak-anaknya di luar akalnya. Ya. Ciri toksik misalnya ya di usia 5 tahun, anak-anak itu kalau di les ini les itu dia akan pintar. Kenapa? Karena dia menyuruh
seluruh otaknya menyerap informasi, pasti cerdas, pasti bisa. Tapi dampaknya ke depan seperti apa? Bisa jadi usianya saat ini dia pintar luar biasa, mungkin di 8-9 tahun ada kejenuhan. Bahkan bisa jadi ciri orang tua hyperparenting, dampaknya boleh lanjut, salah satunya itu bisa menyebabkan depresi pada anak. Pernah dengar cerita teman-teman? Ibunya didatangi temannya ke rumahnya, lalu anaknya menghampiri temannya. Ibu, 2 kali 1 2, 6 kali 5 20 katanya. Dia terus menerus mengatakan seperti itu. Ibunya, temannya, wah luar biasa hebat gitu ya. Tapi ibunya menangis. Kenapa? Karena tadi ternyata anak itu depresi. Di usianya sudah bisa tahap ini dikasih beban yang terus menerus naik yang mungkin harusnya dikerjakan oleh anak SD, tapi dikerjakan oleh dia. Akhirnya apa? Dia menjadi anak yang depresi. Selain itu, dampak hyperparenting, anak menjadi emosinya sulit dikontrol. Anak menjadi pemurung dan kurang aktif. Anak tidak percaya diri, tidak mandiri, mudah menyerah. Kenapa mudah menyerah? Misalnya, mencari sesuatu, mengambilkan sesuatu di atas. Kita merasa takut anak kita jatuh. Gak apa-apa, gak usah, adik duduk, biar mama yang ambil. Akhirnya, mama yang ambilkan. Dampaknya, hyperparenting jadi anaknya mudah menyerah. Sama mama aja dikerjainnya, gitu ya. Atau misalkan titik-titiknya tidak sempurna oleh anak kita, sama ibunya dihapus lagi, dibenerin. Biar apa? Biar bagus. Ternyata itu adalah hyperparenting. Mestinya gimana? Mestinya kalau misalnya ada di tempat yang tinggi, kita kasih kursi, kita perhatikan. Hati-hati nak, ambilnya ya pelan-pelan misalnya. Tapi tidak diambilkan oleh kita, tapi kita fasilitasi. Tapi kalau kita yang ambilkan, justru itu adalah hyperparenting. Ya. Selanjutnya, anak, kalau tadi yang pertama, parenting itu, kalau sering kita dengar adalah otoriter. Otoriter ya, pola asuh itu yang memaksa. Atau permisif yang segala membolehkan, membebaskan. Nah, otoriter, permisif itu masuk ke toxic parent. Kemudian, apakah kita jadi hyperparenting yang selalu berharap tinggi kepada anak kita? Ya, sampai kita kontrol. Itu parenting, apakah mungkin di antara itu semua? Ya, atau bahkan bisa jadi orang tua yang masih memiliki inner child yang terluka. Kita sebagai orang tua memiliki luka pengasuhan kita saat kita kecil. Inner child itu adalah sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita. Kita semua punya sifat kekanak-kanakan. Tapi ketika inner child yang terluka, itu akan mempengaruhi pola asuh atau parenting kita terhadap anak kita. Lanjut. Ya, inner child itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik misalnya, kita jadi juara kelas, itu inner child yang baik. Kita menjadikan percaya diri. Tapi ada yang membuat trauma atau buruk. Seperti apa? Bullying. Kita misalkan depan ya sama teman-teman kita, diketawain. Kita malu. Lalu kemudian fisik kita diejek. Atau orang tua kita memarahi kita. Itu adalah inner child yang luka di dalam diri kita tanpa kita sadari. Sebenarnya kita terluka. Kita dimarahin mama atau orang tua yang berpisah, bercerai. Tidak ada perhatian dari ayahnya, tidak ada perhatian dari, tidak bisa bicara, tapi terluka hatinya. Ibunya pergi ke luar negeri, dititip sama nenek, ya. Kehilangan dengan kematian, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, terluka. Inner child-nya terluka. Karena apa?
Karena anak-anak ingin disayang, ingin diperhatikan, ingin dipeluk, tapi dia tidak mendapatkannya. Bahkan mungkin di sekelilingnya justru orang tuanya keras, marah kepada dia. Kalau salah dimarahi. Itu adalah inner child yang terluka ketika kita kecil. Lanjut. Nah, ini memberikan pengaruh kepada perilaku kita. Jika kita contoh inner child ya, yang hadir ke dalam diri kita menyuapi anak ketika ibunya bekerja. Kita mau berangkat jam 7, anak susah makan. Lalu kita bilang, cepetan mama mau berangkat jam segini, kamu belum selesai gitu ya. Bahasanya dengan 1000 kata sambil memaksa anak. Tanpa sadar, itu kita keluar. Kita lagi dibajak sama inner child kita. Kenapa? Dulu mama kita gitu ke kita. Dulu mama ketika mau berangkat nyuapin kita marah-marah. Cepetan, kita susah juga makannya. Dan tanpa sadar kita mengulang pola asuh kita kepada anak kita. Itu termasuk inner child yang terluka. Atau misalnya, ya anak kita memecahkan barang, pecah, kita marah. Mungkin itu barangnya baru beli, atau misalnya televisi. Setelah itu kita pukul, udah gitu kita nangis. Aduh, kenapa ya mukul anak aku? Allah, kasihan anak aku, ya Allah, ya Allah. Ya, kenapa mukul anak kita? Udah gitu, baik lagi. Ternyata ketika yang tadi marah ke anak kita, itu inner child kita yang terluka. Karena dulu kita juga dimarahin waktu kita ngilangin barang, mecahin barang sama mama atau bapak kita. Itu inner child yang terluka. Tapi ternyata kita mengulang lagi. Ketika anak kita melakukan kesalahan di yang lain, kita marah lagi. Dan kita bilang, aduh kasihan ya anak tadi aku sama aku dimarahin. Inner child yang terluka. Ternyata kita memiliki inner child yang masih belum selesai. Lanjut. Maka apa yang harus kita lakukan? Lanjut. Memutus mata rantai inner child. Putuskan. Dengan apa? Satu, kita memahami parenting. Dengan kita belajar, kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang kita lakukan kepada anak kita. Kalau kita nggak belajar, kita akan melakukan pola asuh yang pernah kita dapatkan dari orang tua kita. Kemudian yang kedua, memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti membolehkan orang itu berlaku kasar kepada kita. Bukan. Memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Memaafkan itu koneksi kita Allah kepada kita. Memaafkan siapa? Memaafkan orang tua kita atau orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa waktu kecil kita. Bahkan teman-teman, ketika hamil, ya tidak diinginkan, kita sering bilang, aduh aku hamil, misalnya ya ini hamil yang keberapa, kebobolan. Saya sebenarnya nggak mau hamil, udah pakai ini tapi jadi. Itu kedengar sama anak kita. Karena apa? Inner child itu alam bawah sadar sudah masuk ke otaknya dari semenjak kandungan. Maka ketika dia lahir merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya, merasa tidak dicintai sama orang tuanya. Karena apa? Terluka dari kata-kata kita. Selain itu, kerjasama dengan pasangan. Parenting tidak cuma ibu, ayah. Ayah juga harus ikut berperan dalam pola pengasuhan, kerjasama. Ya, selain itu adalah kepada Allah kita berdoa. Selanjutnya, memaafkan tadi termasuk bisa jadi dulu orang tua kita melakukan seperti itu karena mungkin lagi nggak ada uang, kurang ekonomi, mungkin faktor pendidikannya yang belum sampai SD, ya, mungkin faktor pekerjaan yang keras, capek, ya, mungkin karena mengurus rumah tangga atau apapun itu, kita pahami bisa jadi karena faktor itu, ya. Selanjutnya, ya, maafkan, ya, maafkan orang tua dan kemudian terima, ya, lalu kita lakukan
kepada hari ini, saat ini, kepada inner child kita, katakan kepada dia supaya dia terasa aman di saat itu. Ya, itu namanya self healing ke dalam diri kita. Oke, lanjut. Maka be amazing parent, jadi orang tua yang luar biasa itu jadi gimana? Tidak melakukan yang tadi disampaikan. Betul bahwa orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa itu adalah dia yang secara sadar mengakui, menyadari bahwa saya adalah orang tua. Secara utuh dan penuh. Lalu juga memahami kita adalah orang tua dari manusia. Anak kita bukan robot yang kita mau apakan oleh diri kita. Mereka adalah amanahnya Allah yang punya potensi dan bakatnya. Kita difasilitasi, diamanahi oleh Allah untuk menjaganya dengan potensinya yang luar biasa, berkembang optimal sesuai dengan perkembangannya. Dengan bagaimana? Yang kedua, dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan perhatian, kata-kata yang positif, sikap yang baik, apresiasi. Kalaupun apa-apa dipeluk, kalau nangis peluk dulu, kemudian kita bicara. Apresiasikan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Lalu berikan perhatian yang bijak. Ya, berikan makanan yang terbaik, tidak hanya halal tapi juga thayyib. Ya, lalu pilihkan lingkungan yang kondusif dan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Biaya sekolah itu adalah investasi untuk kita. Investasi yang akan kita ambil di masa depan. Maka jadilah orang tua yang terbaik dengan versi yang terbaik menurut kita, maka itu adalah imagine parenting. Baik, terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.